Hasil terakhir dari KPK mengatakan bahwa masih akan didalami apakah ada aliran dana yang mengalir ke Partai Nasdem. Nah ini kita tunggu sobat-sobatku semuanya, apakah ada. Jika memang terbukti ada, kemudian kasus BTS itu juga mungkin bisa dibuktikan ternyata ada juga yang mengalir ke sana. Sobat, tentunya kita menantikan klarifikasi lagi dari Bang Surya. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya kemarin betul-betul ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah diumumkan. Ini semua menjawab kader Nasdem yang sempat menantang Bapak Mahfud MD. Buktinya mana? Jangan hanya asal bicara. Sobat-sobatku semuanya, sebetulnya kata-kata dari kader Nasdem tersebut sangat naif kalau kita boleh bicara. Seorang Mahfud dengan kapasitas dan jabatannya itu jelas pasti memiliki info yang akurat jika dalam hal-hal soal yang seperti ini. Tetapi hal ini masih seolah-olah kader Nasdem tersebut merasa ya mungkin membela teman atau mungkin membela agar partainya tidak terkena predikat partai korupsi. Karena dari 3 menteri, yang 2 sudah kena korupsi dan yang 1 korupsinya korupsi yang luar biasa. Jumlah yang hilang itu sudah nggak pakai ukuran lagi. Nah, sobat-sobatku semuanya, sebetulnya pada saat kader Nasdem menanyakan hal tersebut, pihak dari KPK ada 1 orang yang mengatakan silakan dibaca surat panggilannya. Dia dipanggil sebagai apa? Dan kemudian ditambah lagi 1 kata yang memang tepat sekali. Jika dia dipanggil sebagai saksi, ngapain dia pakai penasehat hukum? Nah, itu sudah jelas menunjukkan sebetulnya bahwa sang mantan menteri ini sudah diberikan status tersangka, hanya memang pengumumannya yang belum diumumkan. Alasannya apa? Kita semua belum tahu. Karena ini berkembang kasus berikutnya, akhirnya sang mantan menteri pun melaporkan Ketua KPK sebagai seseorang yang melakukan pemerasan terhadap dirinya. Sama-sama pejabat negara, sama-sama melakukan pemerasan, yang mana yang benar? Kita juga tidak bisa memberikan vonis terlebih dahulu. Tetapi beberapa pendapat dari beberapa ahli mengatakan bahwa ini adalah suatu benteng pertahanan. Ibaratnya serang balik. Sehingga diharapkan dengan penyerangan balik yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo itu memutuskan keinginan KPK untuk meneruskan kasus ini. Jadi seolah-olah berani kamu tak buka loh, sama-sama kok. Nah seperti itu kira-kira. Sama-sama ini loh, ini yang gak enak kata-kata ini sobat-sobatku semuanya. Jadi seperti itulah diperkirakan oleh beberapa pengamat yang mengamati kasus ini, bagaimana kerja KPK selama ini. Mereka mengarahkan KPK jangan mundur, terus buktikan, terus urus sehingga institusi ini betul-betul kuat dan menyatakan institusi ini adalah akan membersihkan segala macam bentuk korupsi. Boni Hargan juga mengatakan harus terpisah. Jadi proses yang dari KPK harus berjalan dan pihak dari Syahrul Yassin Limpo harus menghormati kerjaan dari KPK, begitu juga dengan rekan-rekan yang lainnya, mungkin teman-teman yang sesama koruptor. Ya, karena sepertinya laporan ke Polda Metro Jaya ini disinyalir baik itu oleh berita dari Ketua KPK atau berita dari yang lainnya mengatakan ini sepertinya kok para koruptor yang akan tersangka, yang akan ketangkep, yang akan diselidiki kasus-kasusnya, sepertinya kok bersama-sama barengan untuk mensupport Syahrul Yassin Limpo agar melaporkan ke Polda Metro Jaya, sehingga harapannya KPK itu kapok, sehingga tidak ngeributin lagi masalah itu pungutan anggaran maupun pungutan kepada sesama dalam satu kantornya atau dalam satu departemennya. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika ini terjadi ya memang ini betul-betul ramai ini sobatku semuanya. KPK dikeroyok ini ya. Dan kita harapkan kasus ini betul-betul berjalan. Jika memang keduanya melakukan hal yang sama, buka ke publik, keduanya harus mendapatkan hukuman yang sama setimpal dengan perbuatan mereka.
Syahrul Yassin Limpo dituduh melakukan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12E. Dia juga diduga melakukan tindak kejahatan dengan Pasal 12B. Ini masalah gratifikasi. Nah, satu hal lagi mungkin akan disematkan kepada Syahrul Yassin Limpo, yaitu pasal tindak pidana pencucian uang. Karena di dalam kasus ini ternyata rekening yang diperiksa itu kekayaan Syahrul itu hanya 20 miliar, tetapi perputaran uang di rekeningnya itu ratusan miliar rupiah. Nah, ini kemana? Uangnya siapa? Ini akan diperiksa oleh KPK. Dan tentunya pasal tindak pidana pencucian uang pasti akan terkena. Apalagi dengan bukti baru, yaitu ditemukannya uang 30 miliar di rumah dinas. Nah, sobat-sobatku semuanya, mantan menteri ini dikenakan pasal 12 huruf E, itu kaitannya di dalam bekerja, di dalam menjalankan jabatannya, ternyata dia itu meminta sesuatu atau meminta uang atau memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran kepada dirinya. Dan itu sudah dibuktikan oleh KPK menjadi satu alat bukti, yaitu dia melakukan pungutan-pungutan di dalam kantor Kementerian Pertanian. Saya jadi ketawa kalau lihat menteri seperti ini, sobat-sobatku semuanya. Aduh, jabatan menteri kelakuan debt collector. Jadi pejabat-pejabat di lingkungan itu eselon 1 sampai dengan eselon 2 itu diminta untuk menyetor setiap bulannya antara 4.000 sampai dengan 10.000 US dollar. Nah, sobat, ini loh. Aduh, ini menteri macam opo ini gitu loh. Ya. Sehingga selama ini dia memiliki kekayaan yang dihasilkan dari pemaksaan itu, dia mengumpulkan uang sebesar 13,9 miliar. Apakah sendirian? Enggak, yang 2 sudah ditahan. Sekjen Kementerian Pertanian dan satu lagi Direktur Pengadaan Barang, kabarnya seperti itu. Ini loh sobat-sobatku semuanya. Ini kalau seseorang yang belum selesai dengan dirinya, atau seseorang ini mentalnya itu mental maling dah, kalau kita mau bicara. Ya, sobat-sobatku semuanya, mental maling dah, nggak ada lagi lainnya. Nah, sobat, uang itu untuk apa? Ini lebih celaka lagi. Uang itu ternyata untuk membayar cicilan mobil Alphardnya dia. Dan yang satu lagi untuk membayar tagihan kartu kredit. Waduh, repot sudah ini. Kalau bicara kartu kredit itu, wah itu sudah susah dah ngomongnya. Itu mungkin beras buat makannya dia pun mungkin bayarnya pakai kartu kredit, sobat-sobatku semuanya. Bisa jadi, ya. Kalau dia ngerokok, bisa jadi dia beli rokoknya di supermarket yang kelas, yang high class, bayarnya pakai kartu kredit, jebule ya, ternyata duit yang dipakai bayar itu duit maling. Duit itu adalah duit meres sesama pegawai Kementerian Pertanian. 4.000 sampai 10 US dollar rutin setiap bulan dikumpulkan oleh anak buahnya ini. Jos, inilah seorang pejabat negara Republik Indonesia yang ternyata bermental maling. Sobat-sobatku semuanya, beginilah profil dari mereka yang menduduki jabatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai komitmen yang jelas untuk bekerja, bahwa bekerja itu adalah juga bagian dari ibadah. Sehingga apa yang dipercayakan oleh tuanmu atau oleh pimpinanmu itu adalah berarti kepercayaan Tuhan yang diberikan kepadamu. Jadi kalau kamu maling duit juraganmu, kalau kamu mencuri uang majikan kamu, berarti kamu mencuri uangnya Tuhan. Sobat-sobatku semuanya, kemudian kita pertanyakan bagaimana dengan sang pimpinan dari ketua partainya, di mana Syahrul Yassin Limpo adalah anggota dari Partai Nasdem, bahkan termasuk dalam anggota Dewan Pakar katanya. Jabatannya tinggi, Dewan Pakar. Pakar apa ini? Jangan-jangan nanti ketemunya pakar korupsi. Mateng dah ini kalau begini caranya. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari Surya Paloh dikatakan dia berharap
agar jangan sampai terjadi politisasi hukum. Sebuah harapan yang luar biasa, yang bagus, dan ini tentunya menjadi catatan tersendiri akan kasus-kasus yang lainnya. Jangan sampai kasus-kasus itu dimunculkan karena politisasi, karena keinginan seseorang untuk hal-hal yang bersangkutan dengan politik. Apalagi ini mendekati pilpres, kemudian kasus-kasus itu dinaikkan. Seharusnya itu memang tidak boleh dan itu bagus. Nah, sobat-sobatku semuanya, kata-kata Surya Paloh yang kelihatan sangat merdu ini mengingatkan kita kembali bagaimana pada waktu itu Jaksa Agung yang masih kader dari Partai Nasdem. Apakah kata-kata Surya Paloh ini muncul itu karena pengalaman kadernya dulu di situ? Mungkin loh ya, ini saya hanya bertanya. Siapa tahu ada kaitannya, dan karena Surya Paloh punya pengalaman itu, kemudian dia ingat, cus, waduh ini jangan sampai seperti ini. Nah, kemudian dia berbicara seperti itu. Itu tidak kita harapkan. Semoga bukan itu, dan yang kita berharap adalah kita sama-sama seperti Bang Surya. Mengharap supaya jangan sampai ada politisasi hukum, tetapi semua yang bermasalah dengan hukum dan korupsi harus ditindak dengan sebenar-benarnya. Waktu semuanya, Surya Paloh boleh berkata seperti itu. Surya Paloh boleh mencurigai atau boleh memiliki pemikiran jangan sampai kasus ini dipolitisasi. Sebuah pemikiran yang bagus. Tetapi jangan lupa, hasil terakhir dari KPK mengatakan bahwa masih akan didalami apakah ada aliran dana yang mengalir ke Partai Nasdem. Nah, ini kita tunggu sobat-sobatku semuanya. Apakah ada? Jika memang terbukti ada, kemudian kasus BTS itu juga mungkin bisa dibuktikan ternyata ada juga yang mengalir ke sana. Sobat, tentunya kita menantikan klarifikasi lagi dari Bang Surya. Bang Surya kemarin klarifikasi bahwa jika ada kader yang korupsi kemudian partai dibubarkan, itu ketuanya berarti tolol, kan begitu. Dan sekarang jika ternyata kader korupsi, terus alirannya hasil korupsi itu mengalir ke partai, itu gimana? Tolong apa enggak tuh ketuanya? Kita tunggu sobat-sobatku semuanya. Kita tidak bisa menuduh, karena apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh KPK dan apa yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya, kita semua belum memperoleh kerangka yang pasti dan belum selesai, semuanya masih berjalan. Kita tunggu bagaimana kelanjutan antara Kadal dan Bunglon ini. Apakah kedua-duanya adalah bunglon? Kita tunggu dan kita lihat bagaimana kasusnya, perkembangannya seperti apa, dan yang pasti kita berharap korupsi bebas dan hilang dari muka bumi Indonesia.